temenin aku bikin es gabus guys. Ini bikinnya gampang, aku yakin kalian juga bisa bikin. Es gabus menurutku salah satu makanan yang penuh kenangan guys. Dan sekarang tuh udah agak jarang yang jual. Jadi yuk kita bikin sendiri. Nah untuk bahan-bahannya aku tulis aja ya guys. Semua bahannya ini aku campur, terus aku aduk-aduk sampai merata dan larut. Habis itu aku bagi jadi 3 wadah, terus aku kasih pewarna. Untuk warnanya terserah ya guys, sesuai selera aja. Kalau aku pakai warna pink, kuning, sama hijau guys. Aduk-aduk sampai merata terus dimasak. Masaknya satu persatu ya guys, jangan dicampur warnanya. Nah kalau udah kental kayak gini, diangkat terus dimasukin ke loyang. Begitu juga untuk warna yang lainnya ya guys. Dan jangan lupa dihentak-hentakin. Nah kalau semua adonan udah dimasukin ke loyang, ini tinggal kita tunggu adonannya mengeras ya guys. Selanjutnya dikeluarin dari loyang, terus dipotong-potong dan dibungkus deh. Perpaduan warnanya cantik banget kan guys. Kalau semuanya udah dibungkus, terakhir ini tinggal kita bekuin aja. Nah kalau udah beku, es gabusnya siap dinikmati. Gimana? Mudah kan guys bikinnya? Yuk bikin juga. Senangnya hari ini dapet ikan 1 toples penuh guys. Yang bikin seru, kita nangkepnya ada yang pakai tangan langsung loh. Jadi bener-bener greget. Tapi yang ngeri banget setelah udah dapet ikan banyak, baru tahu ternyata di sini ada lintahnya guys. Dari rumah kita udah bawa bekal sama cemilan. Jadi sebelum itu kita nyemil dulu. Ini ya buat yang nanya, kak emaknya mana? Emaknya mana? Ini emakku guys. Kita juga udah bawa keranjang buat nanti tangkap ikannya. Nah jadi sekarang langsung aja kita turun ke anak sungainya guys. Tuh lihat ada pelupa sawit yang durinya masih banyak. Jadi harus kita singkirkan dulu ya, biar enak nanti nyari ikan sama ngubek-ngubek airnya. Ini wajib ya guys, airnya kita ubek-ubek dulu. Hayo, ada yang tahu nggak kenapa airnya kita ubek-ubek dulu? Ini aku sendiri yang belum turun guys, karena airnya dingin banget kayak dikasih es batu. Tapi ujung-ujungnya turun juga kok, karena di sini tugasku yaitu ngumpulin ikan yang udah didapet guys. Ya Allah greget banget. Ya Allah, semoga ikannya dapet. Iya dapet, tapi belum rezeki, ikannya lepas lagi. Gak cuma ikan ya guys, ada udang juga. Nah ini aku satuin dulu ke dalam toples karena keranjangnya mau dipakai lagi. Tadi kakiku sempet nyangkut di lumpur guys, lihat sampai sendalku putus dan robek. Untung masih bisa dipakai. Kalau nggak pakai sendal kayaknya nggak memungkinkan banget ya, karena di sini banyak durinya guys. Terus kita dapet ikan ini juga. Ini kalau kita nyebutnya ikan gilau. Aku suka banget sama ikan ini. Badan ikannya licin, jadi agak susah ditangkap gitu dan agak menggelikan juga ya, kayak cacing. Nah tadi kan kita cari ikan di hulu, sekarang kita pindah ke hilir dulu. Karena di hulu kita udah nggak dapet ikan lagi guys. Kayaknya ikannya udah pada pindah ke sini. Tuh kan kita langsung dapet ikan lagi di sini. Untuk ukuran ikannya tuh ya emang rata-rata segini ya guys. Ada dapet kepiting juga nih. Nah guys, kami dapat ikan. Wow. Di sini emakku ngadeng aliran anak sungainya, karena pasti bakal ada aja ikan yang bakal berusaha kabur dari spot yang udah kita ubek-ubek. Aku satuin lagi ikan hasil tangkapannya karena kita mau pindah spot guys. Di spot yang ini ikannya tuh pada kelihatan guys, jadi rebutan deh nangkepin ikannya. Guys, lihat jamur kirim. Senengnya guys, setauku ya jamur kirim ini tuh musimannya cuma 1 kali aja dalam setahun. Ini jamur kirim pertama aku di 2026. Tuh guys, ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu tuh yang paling gede tuh. Sama ada anak-anaknya juga. Yang ini udah hancur, kayaknya dimakan hewan. Ini anaknya, itu anaknya. Ih, gemusnya. Mari kita petik. Satu tempat paling cuman ada 1 atau 2 atau 3 jamur, tapi kali ini sampai 5 jamur lebih guys. Aku mau coba cari di sekitarnya, siapa tahu masih ada jamur kirim. Halo
tadi aku langsung lari, kemungkinan gak bakal nih dapet jamur sama ikan yang aku dapetin susah payah menyusuri sungai guys, sampai menemukan buah liar dan jamur mangkok yang sampai sekarang tuh aku masih ragu buat coba masak. Padahal cukup sering loh guys aku ketemu jamur mangkok. Oh iya, jujur aja kalau udah masuk hutan sini pikiranku tuh nggak jauh-jauh dari takut ketemu beruang guys. Ngomong-ngomong, di tempat kalian udah masuk musim panas belum nih guys? Soalnya kalau di sini tanda-tandanya tuh udah mulai kerasa banget. Air sungai yang biasanya agak dalam sekarang mulai kelihatan dangkal. Bahkan ya anak sungai yang ada di dekat pondok kita itu airnya udah surut banget guys. Kalau udah masuk musim panas ada loh yang aku tunggu-tunggu guys, yaitu musim durian. Biasanya kalau panas udah mulai stabil itu tandanya durian gak lama lagi bakal berbuah guys. Aku bener-bener gak sabar buat kutip dan makan durian lagi. Oh iya, ini pancingku udah beberapa kali ditangkap ikan guys. Senengnya bukan main. Saking senengnya pengen teriak-teriak rasanya guys. Tapi takut juga kalau aku teriak-teriak nanti dikira bapakku akunya dimakan beruang. Soalnya bapakku gak jauh dari sungai ini guys, lagi ngeracin rumput di kebun. Kalau aku teriak-teriak kemungkinan masih kedengaran dari sana. Dan ini aku ketemu buah liar. Tadi pas lihat dari jauh aku ngiranya tuh ini buah-buahan yang udah pada jatuh guys. Pas dideketin ternyata tangkanya tuh emang ada di bawah. Aku udah sering ketemu buah ini guys, mirip buah ara ya enggak sih? Tapi yang ini ukurannya lebih mungil dan pas aku pencet bergetah. Aku nggak berani asal nyicip ya, takutnya nanti malah buah yang nggak boleh dimakan. Pas aku jalan mau pindah spot, rasa-rasa aku tuh melihat ada yang putih-putih gitu guys. Karena penasaran aku deketin deh, dan bener dugaanku jamur. Jangan bosan-bosan ya guys lihat aku metik jamur, karena ini jamurnya kalau nggak dipetik sayang banget. Lagian jamurnya ini enak banget loh guys. Aku kalau masuk hutan emang biasa bawa kantong plastik ya buat jaga-jaga yang kayak gini guys, entah ketemu jamur atau ketemu sayuran lainnya. Terus metikin jamur ini aku tuh kaget, refleks pengen lari guys, gara-gara dengar suara di hutan deket aku petik jamur ini. Tapi setelah dipikir itu kayaknya suara pohon atau ranting lapuk yang tumbang deh, karena banyak dedaunan kering. Jadi yang aku dengar tuh kayak ada suara sesuatu yang lagi mendekat. Ada aja ya pikiranku, emang deh harus berpikir positif guys. Udah tahu kan aku berpikirnya apa? Kalau tadi aku lari, sayang banget nih jamurnya jadi busuk. Dan inilah ikan sama jamur yang aku dapat guys. Aku rasa ini udah cukup ya dapetnya. Jadi aku mau pulang dulu karena sore nanti aku mau kutip berondol guys. Pulangnya lewat hutan aja karena kalau lewat sungai itu agak lambat, soalnya ngelewatin batu-batuan kan. Dan di perjalanan pulang aku nemu jamur mangkok guys, tapi cuma satu. Kalian udah pernah masak jamur ini belum? Belum lama kan guys aku cerita kalau di tempatku sekarang udah mulai musim panas. Beberapa hari ini malah hujan lagi dong. Padahal udah Februari kan guys. Kalau di tempat kalian gimana? Sebelum hujan turun ini aku mau bantuin bapakku kutip berondol dulu yang ada di depan pondok. Berhubung akunya belum mandi dan pakaianku juga kotor karena tadi masuk hutan buat cari sayur guys. Terus kalau nanti kutip berondolnya setelah diguyur hujan pasti bakal lebih susah dikutipnya. Dan ini aku menemukan jamur, gemes banget kan bentuknya kayak ubur-ubur gitu. Terus kutip berondol yang ada di bawah pelepah-pelepah ini aku takut banget ada lipan atau kelabang guys. Kan gak lucu ya kalau tiba-tiba kegenggam kelabang. Nah untuk berondol yang aku kutip cuma segini, nanti mau disatuin sama berondol yang bapakku kutip. Sekarang aku mau mandi sama nyupir, nyuci piring, sekalian bersihin ikan sama sayur yang aku dapet tadi guys. Jalannya licin banget jadi harus hati-hati kalau nggak mau nanti piringnya terbang kemana-mana guys. Lihatlah airnya ombre, ada yang jernih, ada yang keruh, soalnya beda aliran. Sebelum nyuci piringnya aku mau bersihin ikan dulu sama ada rebung, nangka, dan kecombrang. Kira-kira enaknya dimasak apa ya guys? Salfuk sama hula hoop punya adekku ini dibikinin bapakku dari pelepah sawit guys. Jadi inget dulu aku juga pernah dibikinin bapak ini. Masih bisa nggak ya aku main hula hoop? Aduh ternyata udah nggak bisa guys. Udahlah aku mau nyuci piring aja. Aku kalau nyuci piring wajib banget busanya banyak guys. Kalau busanya nggak banyak kayak nggak enak, nggak seru. Sekarang tinggal mandi. Gak
lagi deh. Hampir aja pindah alam gara-gara umbi yang aku ambil di dalam hutan guys. Kelihatannya emang menggoda ya. Nggak tahu aja kalau dibalik tampilannya ini bisa bikin kapok. Ini aku udah bawa keranjang sama ember. Embernya buat tempat umbi gadung dan keranjangnya buat tempat pinang, karena aku sekalian mau cari pinang guys. Oh iya, aku tahu kalau di dalam hutan ini tuh ada umbi gadung karena aku lihat komentar guys. Pas aku cek ternyata benar sesuai sama ciri-ciri yang orang tua aku ceritain. Kalau aku sendiri sebelumnya belum pernah mengolah dan melihat gadung secara langsung ya guys. Ini untuk yang pertama kalinya. Gadungnya tumbuh di tepi sungai. Di sekitarnya ini banyak tumbuhan lain yang ranting dan daunnya tuh agak ganggu. Jadi sebelum ambil gadungnya aku bersihin dulu. Dan ini aku nemu kulit jengkol guys. Tapi pas aku lihat-lihat sekitar tuh nggak ada pohon jengkol. Mungkin jengkol yang kebawa arus sungai kali ya. Mengingat ini kan posisinya di tepi sungai. Aku mulai gali gadungnya. Pas udah agak dalam aku berhenti sebentar. Soalnya yang aku temuin bukannya umbi gadung tapi malah batu guys. Lumayan gede juga batunya. Mungkin belum ada umbinya kali ya. Bisa jadi masih terlalu muda. Soalnya batangnya aja juga kelihatan masih kecil kan. Aku coba cari gadung lain di sekitarnya. Siapa tahu masih ada. Dan aku menemukan umbi yang cukup banyak nih guys. Ini umbi gadung bukan ya guys? Soalnya jujur aku belum terlalu paham gimana bentuk umbi gadung. Selama ini aku cuma tahu dari cerita orang tua aku guys. Belum pernah lihat langsung kayak gini. Jadi maklum ya kalau masih ragu. Aku perhatiin bentuknya kayak mirip singkong ya gak sih? Warnanya juga mirip guys. Dan ternyata pohonnya tuh gak satu aja guys. Aku malah jadi kalap ambil umbinya. Padahal emberku kan kecil. Pas banget lokasinya di tepi sungai. Jadi bisa langsung aku cuci deh umbinya. Dan coba aku iris juga guys. Ternyata umbinya lumayan keras dan bergetah. Oh iya, katanya kalau umbi gadung salah cara olahnya bisa bikin mual dan pusing guys. Jadi harus hati-hati dan teliti banget nih ngolah gadung. Sampai pada langsung aku tanya ke bapakku, ini umbi gadung atau bukan? Kata bapakku bukan guys. Setahu bapakku umbi gadung bentuknya nggak kayak gini. Dan aku baru ngeh kalau batangnya tuh beda sama yang pertama aku gali tadi. Lihat deh, yang pertama batangnya bulat kan, dan yang kedua batangnya kayak gini. Untung aja belum aku olah dan aku makan guys. Jadi menurut kalian ini umbi gadung atau bukan ya? Kata aku mah minimal sekali seumur hidup kalian ngerasain serunya metik-metik sayur di ladang guys. Soalnya beneran seseru itu. Apalagi kalau sayurnya sekalian kita masak di ladang. Selain masih super fresh, ada rasa puas tersendiri juga. Tapi ini tuh buat teman-teman yang emang tinggalnya di desa ya. Untuk teman-teman yang tinggalnya di kota, kalian temenin aku aja ya guys. Tadi pagi aku tuh sempat ragu mau ikut ke ladang atau enggak. Soalnya ladang yang satu ini tuh jauh guys, dan naik turun tanjakan yang jumlahnya nggak sedikit. Tapi karena aku keinget betapa seru dan nikmatnya makan hasil petikan di ladang, jadi aku ikut aja deh. Emang ya kalau urusan makan susah ditolak guys. Pagi ini cukup terik dan aku mau mulai petik-petik sayur. Aku metik sayur untuk kita masak pagi ini dulu guys. Kalau untuk yang dijual nanti kita lanjut metik setelah makan. Nanti aku metik sayur apa aja yang aku lihat, karena sayurnya ini tuh tumpang tindih guys. Enggak yang sebelah sini khusus sayur apa gitu, enggak, tapi campur-campur. Yang pertama aku petik yaitu pare guys. Kesukaan siapa nih? Kalau aku sih sukanya pare yang enggak terlalu pahit. Bukan pare aja sih, sayur lainnya juga aku sukanya yang enggak pahit atau enggak terlalu pahit gitu. Dan yang pasti ada di ladang yaitu cundiro guys, saudaranya tomat. Dari kejauhan aku melihat sesuatu yang bakal enak banget nih. Kalau kita nyebutnya perenggi guys, sejenis labu-labuan gitu setauku. Bisa dibikin berbagai olahan loh guys. Tapi untuk hari ini perengginya kita masak apa ya kira-kira? Untuk yang lagi aku petik ini perenggi yang masih muda ya guys. Kalau yang udah mateng itu warnanya beda lagi. Nanti ya kita petik juga perenggi yang udah mateng. Aku lanjut metik cundiro lagi. Ini kalau dibikin sambal terasi, pasti mantep banget guys. Tapi sayangnya hari ini kita nggak bawa terasi. Oh iya, selain buah perengginya, pucuknya juga enak dimakan loh guys. Direbus terus dicocol sambal aja udah enak banget. Nah ini aku rasa udah cukup ya buat lauk kita pagi ini. Pas banget aku nemu jengkol tumbuh buat lalapan nanti guys. Udah lengkap banget ya, sayurnya udah ada, lalapannya juga dapet. Aku suka banget loh guys lalapan pakai jengkol tumbuh. Ini tuh sisa-sisa panen jengkol kemarin yang ketinggalan jadi jengkol tumbuh deh. Bentar ya guys, aku mau metik cabai dulu buat tambahan yang ada di pondok. Sama ada buah apa nih namanya di tempat kalian guys. Dan ada jamur juga. Wow, ada kepiting. Tadi kepitingnya masuk bubuk guys. Selamat ya kepiting, kalian akan menjadi santapan yang sangat lezat. Oh iya, ini ubi yang direbus tadi udah matang guys. Sebelum lanjut masak, kita istirahat makan ubi dulu ya.